Kelompok milisi Palestina, Hamas, melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober. Aksi itu dilakukan dengan mengerahkan ratusan pasukan bersenjata yang menyusup ke lingkungan warga sipil Israel di dekat jalur Gaza. Dalam serangan tersebut, sedikitnya 1.400 warga Israel meninggal dunia, ada pula 203 tentara dan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, yang dibawa ke Gaza sebagai sandera, berdasarkan catatan militer Israel. Di sisi Palestina, lebih dari 5.000 warga Gaza tewas akibat serangan udara dan artileri militer Israel, sebagai balasan dari serangan Hamas. Tak hanya itu, pasukan Israel kini berkumpul di sepanjang perbatasan Gaza. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, mengatakan aksi militer di Gaza mungkin memakan waktu 1, 2 atau 3 bulan. Tetapi pada akhirnya tidak akan ada lagi Hamas. Menurutnya, operasi darat yang ditunggu-tunggu akan segera dilakukan. Akan tetapi, seberapa cepat operasi tersebut masih belum jelas. Pada saat yang sama, Israel memberlakukan blokade total terhadap Gaza, sehingga pasokan makanan, bahan bakar dan kebutuhan pokok lainnya ke wilayah tersebut dihentikan. Konflik Israel dan Palestina ini adalah yang terbaru dari pertikaian kedua pihak selama 7 dekade terakhir. Sepanjang sejarah, wilayah tersebut telah dilanda serangkaian konflik bersenjata, termasuk beberapa perang yang menentukan dinamika hubungan Israel-Palestina. Berikut ini adalah sejarah dan masalah utama konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Inggris menguasai wilayah yang dikenal sebagai Palestina setelah mengalahkan Kesultanan Ottoman, penguasa wilayah Timur Tengah dalam Perang Dunia Pertama. Wilayah itu dihuni oleh minoritas Yahudi dan mayoritas Arab, serta kelompok etnis lainnya yang jumlahnya lebih sedikit. Namun ketegangan antara kedua etnis yang tinggal di wilayah itu meningkat, sehingga komunitas internasional memberi tugas kepada Inggris untuk mendirikan Rumah Nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Keputusan ini merujuk pada Deklarasi Balfour yang ditandatangani pada 1917. Deklarasi itu dinamai demikian karena merupakan kesepakatan antara Menteri Luar Negeri Inggris yang menjabat saat itu, Arthur Balfour, dengan komunitas Yahudi di Inggris. Deklarasi ini diabadikan dalam mandat Inggris atas Palestina dan didukung oleh Liga Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk pada 1922. Organisasi ini adalah cikal bakal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Bagi orang-orang Yahudi, Palestina adalah rumah bagi leluhur mereka, namun komunitas Arab di Palestina juga mengeklaim wilayah tersebut dan menentang klaim sepihak komunitas Yahudi di sana. Antara 1920-an hingga 1940-an, jumlah orang Yahudi yang tiba di Palestina terus bertambah. Banyak dari mereka melarikan diri dari persekusi yang mereka alami di Eropa, khususnya Holocaust yang dilakukan Nazi di Jerman dan sekitarnya pada Perang Dunia Kedua. Pertikaian antara komunitas Yahudi dan Arab, serta pemerintahan Inggris, juga meningkat. Pada 1947, PBB melakukan pemungutan suara dan memutuskan membagi Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab. Adapun Yerusalem ditetapkan sebagai kota internasional. Rencana ini diterima oleh para pemimpin Yahudi, namun ditolak oleh pemimpin Arab dan tak pernah diimplementasikan. Pada 1948, lantaran tak mampu menyelesaikan pertikaian antara komunitas Yahudi dan Arab di Palestina, Inggris menarik diri dan para pemimpin Yahudi mendeklarasikan pembentukan negara Israel. Wilayah itu dimaksudkan sebagai tempat aman bagi komunitas Yahudi yang mengalami persekusi, serta sebagai kampung halaman bagi mereka. Pertempuran antara Yahudi dan milisi Arab semakin intens selama berbulan-bulan. Sehari setelah Israel mendeklarasikan diri sebagai negara, 5 negara Arab menyerang wilayah itu.
Ratusan warga Palestina melarikan diri atau terpaksa meninggalkan rumah mereka dalam apa yang mereka sebut sebagai Al-Nakba atau bencana. Pada saat pertempuran berakhir dengan gencatan senjata pada tahun berikutnya, Israel menguasai sebagian besar wilayah tersebut. Yordania menduduki wilayah yang kemudian dikenal sebagai tepi barat, dan Mesir menduduki Gaza. Sementara wilayah Yerusalem terbagi untuk pasukan Israel di barat dan pasukan Yordania di timur. Sebab tak pernah ada perjanjian perdamaian, perang dan pertempuran terus terjadi pada dekade-dekade berikutnya. Dalam perang pada 1967, Israel menduduki Yerusalem Timur dan tepi barat, serta sebagian dataran tinggi Golan di Suriah, Gaza, dan semenanjung Sinai. Sebagian besar pengungsi Palestina dan keturunan mereka tinggal di Gaza dan tepi barat, serta di sejumlah negara seperti Yordania, Suriah, dan Lebanon. Baik mereka maupun keturunan mereka tak diizinkan oleh Israel untuk kembali ke kampung halaman mereka. Israel beralasan hal itu akan membuat Israel kewalahan dan mengancam keberadaannya sebagai negara Yahudi. Israel masih menduduki tepi barat dan mengeklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya, sementara Palestina mengeklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina pada masa mendatang. AS adalah satu dari segelintir negara yang mengakui kota ini sebagai ibu kota Israel. Selama 50 tahun terakhir Israel telah membangun permukiman di tepi barat dan Yerusalem Timur, yang dihuni lebih dari 700.000 orang Yahudi. Permukiman ini dianggap ilegal berdasar hukum internasional, seperti yang dinyatakan oleh Dewan Keamanan PBB dan pemerintah Inggris, meskipun Israel menolak klaim ini. Gaza adalah sebidang tanah sempit yang diambil antara Israel dan Laut Mediterania, yang berbatasan dengan Mesir di bagian selatan. Dengan panjang hanya 41 km dan lebar 10 km, wilayah ini dihuni lebih dari 2 juta penduduk, menjadikannya sebagai salah satu tempat terpadat di dunia. Setelah perang pada tahun 1948 sampai tahun 1949, Gaza diduduki oleh Mesir selama 19 tahun. Israel menarik pasukan dan pemukimnya pada 2005, meskipun mereka tetap memegang kendali atas wilayah udara, perbatasan, dan garis pantai bersama. PBB masih menganggap wilayah itu diduduki Israel. Ada sejumlah isu yang tak dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Ini termasuk, apa yang akan terjadi terhadap pengungsi Palestina, apakah permukiman Yahudi di tepi barat tetap berada di sana atau dipindah, apakah kedua pihak harus berbagi Yerusalem dan, mungkin yang paling rumit, apakah negara Palestina harus dibentuk berdampingan dengan Israel. AS, Uni Eropa dan negara-negara Barat mengutuk serangan Hamas terhadap Israel. AS, sekutu terdekat Israel, telah memberikan bantuan militer dan ekonomi senilai lebih dari 260 miliar dolar kepada Israel dan menjanjikan peralatan tambahan, rudal pertahanan udara, bom dan amunisi. AS juga telah mengerahkan 2 kapal induk ke perairan Mediterania Timur untuk menghalangi musuh-musuh Israel, khususnya gerakan Hizbullah di Lebanon, membuka front kedua perang itu. Rusia dan China sama-sama menolak mengutuk Hamas, dan mengatakan mereka tetap menjaga kontak dengan kedua pihak yang berkonflik. Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyalahkan kebijakan AS atas tidak adanya perdamaian di Timur Tengah. Iran, musuh bebuyutan Israel, adalah pendukung utama Hamas, seperti halnya Hizbullah, yang milisinya terus bertikai dengan pasukan Israel hampir setiap hari sejak serangan Hamas terhadap Israel. Sejumlah pertanyaan tentang peran Iran dalam serangan Hamas mengemuka, setelah ada laporan mengatakan bahwa mereka memberikan lampu hijau beberapa hari sebelum Hamas melakukan serangan. Namun Iran membantah keterlibatannya.